karena pernah jualan bagus. Ya kan? Seenggaknya pernah 100 juta API, 200 juta API, 300 juta API, ada yang pernah Star Club, Double Star Club, PCC. Jadi kayaknya kalau buat jualan, teman-teman effortnya seharusnya tinggal sedikit. Ngelakuin hal yang sama, tapi hasilnya lebih gede. Karena skillnya udah ada. Tapi yang menarik di antara kita semua nih, masih ada yang bingung atau masih ada yang belum tahu. Tapi saya nggak percaya kalau teman-teman belum tahu bahwa bisnis kita ini akan besar bukan karena jualan. Bisnis kita ini akan besar karena kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang sama hebatnya atau bahkan lebih hebat dari kita. Benar ya teman-teman ya? Supaya apa? Supaya nanti di masa pensiun Baida yang masih lama itu, di masa pensiun Baida yang masih lama itu, sudah ada banyak agency builder besar, dan Baida bisa menikmati masa pensiunnya yang masih lama itu untuk keliling dunia, untuk lihat cucu satu hari nanti gitu. Jangan sampai di masa pensiun kita, kita masih sibuk cari opportunity apa ya. Padahal benar, opor adanya setiap lebaran. Kita cari opportunity apa ya? Padahal teman-teman, kita tuh tahu bahwa ini adalah salah satu the best opportunity buat kita-kita nih. Seperti saya yang nggak punya modal tapi pengen punya bisnis yang autopilot. Nah ini tuh salah satu the best opportunity. Sayangnya kenapa kita nggak lakuin hal yang memang bagus ini gitu. Boleh nggak acungkan tangan ya. Yang belum pernah merasa melahirkan leader dalam hidupnya. Oke, berarti ini momen yang tepat. Momen yang tepat buat kita sama-sama sharing. Ya, buat kita sama-sama discuss. Buat kita sama-sama upgrade lagi skillnya. Supaya apa? Supaya sekali lagi teman-teman. Bisnis ini besar adalah ketika kita melahirkan leader demi leader yang seperti kita atau bahkan lebih hebat dari kita. Baru bisnis ini besar. Baru bisnis ini bermakna, berguna dan memang seharusnya begitu. Nangkep ya? Ada yang pernah tahu fungsinya mobil, motor, sepeda apa? Transportasi. Fungsi utamanya tuh transportasi. Bukan mobil buat dengerin musik, buat AC ngadem, bukan. Tapi fungsi utamanya adalah transportasi. Tapi bingung banget ada orang yang punya mobil, motor, sepeda di rumahnya. Lalu ditelepon sama temennya. Bos, kita main yuk ke Jakarta. Terus dia bilang, sorry gue gak ada kendaraan. Padahal di rumahnya, di garasinya banyak mobil, motor, sepeda. Terus temannya nanya, itu bukannya di rumah lu punya banyak mobil? Dia bilang, iya mobil-mobil itu kan yang satu buat ngadem. Yang satu lagi buat dengerin musik. Kan sayang banget padahal fungsi utama mereka adalah untuk memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain namanya kendaraan. Nah bisnis ini fungsi utamanya adalah supaya kita melahirkan leader dan efek sampingnya adalah kita punya bisnis yang autopilot. Itu efek samping waktu kita melahirkan leader, melahirkan leader, melahirkan leader. Tapi bagaimana mengawali melahirkan leader ya? Bagaimana mengawali melahirkan leader? Boleh bantu? Iya Aristo. Merekrut. Bagaimana mengawali kita merekrut ya? Telepon orang, list nama. Bagaimana mengawali kita punya list nama ya untuk kita rekrut? Niat. Boleh kasih aplaus dong buat saya. Kan dia mah lagi saum. Nggak boleh terlalu ria, sombong gitu nggak boleh. Dia harus menjaga perasaannya. Biarin saya aja. Ya, saya aja. Kalau sombong kan pahala berkurang. Kalau saya kan nggak puasa. Jadi pahala nggak berkurang. Oke, makin ngaco. Tapi yang mau saya bilang adalah teman, ayo niat, nawaitu. Kalau di bulan Ramadan ini ya, nawaitunya dikeluarkan. Amin jamaah.
Kayak lah, kayak orang bebejang kayak di tukangan itu tuh balik gimana. Oke, so teman-teman, niatnya diniatkan memang kalau kita mau ngerekrut niatnya untuk apa? Untuk ibadah. Benar. Heeh. Untuk ibadah. No wonder dia anak saya. Karena spiritualitas di keluarga kita memang tinggi. So guys, jangan bercanda tuh. Ini mas serius. Ya, bener. Kalau lu mau ngerekrut orang dan lu ragu, jangan-jangan ada belief yang masih ngeganggu tuh. Kalau lu mau effort buat orang supaya dia menjadi lebih baik, lebih besar, menjadi leader, dan lu ragu, jangan-jangan ada belief yang masih terganggu tuh. Jadi, ayo kita mulai diawali dengan beliefnya dulu. Coba niat untuk rekrut, iya betul. Semua diawali dengan niat. Kalau kita belum lakukan nih ya, coba cek. Ketika kita rekrut, kita tuh ibadah atau enggak sih? Sebenarnya kita tuh lagi bantu hidup orang atau enggak sih? Gue kalau nggak direkrut sama Andre, gue nggak tahu sih ya. Bayar utang pakai apa ya? Gue nggak tahu loh. Hari ini bisa hidup seperti sekarang, gimana caranya? Teman-teman gue yang dulu ya jaya dan masih hidup pabriknya, sekarang udah ripuh teman-teman. Dan mereka udah keburu tua-tua. Serius, serius teman-teman yang dulu sesama pemilik pabrik ya, sekarang kondisinya ripuh dan mereka udah keburu tua. Jadi mereka udah bingung mau mulai lagi di bisnis insurance udah berat lah. Tapi yuk jangan-jangan masih ada anak-anak muda yang hari ini potensinya besar, yang kita bisa berdampak dalam hidupnya dia, kita melakukan ibadahnya kita tahu ada kendaraan bisnis yang bisa membuat mereka punya hidup lebih baik, tapi kenapa kita nggak punya niat buat rekrut mereka? Nah itu kan ada yang aneh nih, perlu ditanya ini. Kalau kita tahu merekrut teman-teman itu adalah ibadahnya kita tahu membesarkan mereka, kapasitasnya mereka adalah ibadahnya kita, kenapa kita belum lakukan? Oke, satu pertanyaan yang teman-teman perlu tanyain. Kenapa kita belum lakukan ya? Kalau udah punya niat, baru hari ini berguna. Sekali lagi, kalau udah punya niat, baru hari ini berguna. Kalau belum punya niat, percayalah teman-teman, belum berguna. Lebih baik teman-teman buka TikTok, buka Instagram, liatin apapun gitu ya yang teman-teman mau lihat. Atau buka Shopee, belanja buat lebaran dan lain sebagainya. Keluarin handphonenya, ngumpul-ngumpul aja di pojok sana. Karena kalau nggak ada niat untuk merekrut, membangun tim, melahirkan leader, gue mau bilang, hari ini yang Rico Adri mau sharing, nggak berguna. Ngapain kita buang waktu kalau nggak ada gunanya? Setuju teman-teman? Setuju ya? So, bolehkah kiri kanan tolong tanyain, lu ada niat mau kembangin tim nggak? Ayo. Oke, yang tadi ada niat, guys. Yang tadi ada niat untuk merekrut dan kembangkan tim, boleh angkat tangan? Yang punya niat buat rekrut dan kembangin tim, angkat tangan? Oke. Yang angkat tangan, boleh cari teman berdua-berdua, kasih tahu kenapa ada niat itu di lo. Kasih tahu, kasih tahu. Apa alasannya? Apa alasannya lu punya niat itu? Kasih tahu, cari temannya berdua-berdua, kasih tahu. Udah? Karena gua akan cek temennya. Karena gua akan cek temennya, alasan dari si temen yang ngomong itu apa, gua akan cek. Oke? Yuk. Udah? Udah? Oke. Koko Simpson. Koko Simpson tadi Cianan udah ngobrol sama Koko Simpson. Alasannya Cianan apa buat rekrut? Bagus sekali Cianan. Boleh kasih aplaus dong buat Cianan dong. Oke.
Tadi Cian An ngobrol sama Ko Simpson buat teman-teman yang online ya. Katanya Cian An mau rekrut. Kenapa? Supaya hidupnya lebih banyak berdampak dalam hidup orang. Ih, mulia banget kayak keramik. Bagus. Coba gue tanya. Ya, Mel, tadi lu diceritain sama siapa niatnya? Sama Erik. Kenapa si Erik mau ngerekrut? Oke, karena mau jalanin bisnisnya setelah Erik tahu bahwa iya ya bisnis ini baru berkembang ketika kita melahirkan leader, melahirkan leader, melahirkan leader. Clear ya teman-teman ya? Mungkin gua nggak tanya semuanya, tapi coba cek lagi. Cek lagi ya, cek lagi ya. Yang tadi udah ngomong ke sebelahnya, niat dia untuk melahirkan leader, untuk ngerekrut siapa? Boleh angkat tangan? Yang tadi udah ngomong, yang belum ngomong nggak usah angkat tangan. Oke? Sekarang ngomong ke sebelahnya lagi, kenapa sampai hari ini dia belum serius ngerekrut? Coba-coba ngomong ke sebelahnya. Kenapa sampai hari ini dia belum serius ngerekrut? Hah? Saya. Kenapa saya sampai hari ini belum serius ngerekrut? Ceritain. Karena gua akan cek lagi, dia ngomong apa. Sampai hari ini saya belum serius ngerekrut. Karena apa? Nanti kita dengerin jawaban Daniel ya. Oke, coba gue cek ya. Arya, tadi si Daniel ngomong nggak kenapa dia belum serius ngerekrut? Kenapa ya? Oke, karena Daniel bilang terdistract dengan belum biasa. Oke, good answer. Coba gue tanya, ya. eh Siapa tadi? Meldi tadi yang ngobrol sama Meldi siapa? Ica. Meldi tanyain. Ica ngomong apa tuh Meldi? Ketika ditanya kenapa gue belum serius ngerekrut ya, dia curhatnya apa? Hah? Mel, curhatnya si Ica apa? Bukan, si Ica curhatnya apa ke lu? Oke, dia sudah mencoba merekrut, tapi orangnya belum mau. Oke, guys. So, kalau perubahan katanya ya, terjadi itu diawali dengan satu titik yang namanya awareness. Sekali lagi ya, perubahan itu dalam hidup kita, itu diawali dengan satu titik yang namanya awareness. Contoh, menurut lu ya, yang bau ketek, tahukah bahwa dia bau ketek? Hah? Ayo. Cing. Menurut lu, Cing, kalau lu bau ketek, lu tahu nggak bahwa lu bau ketek? Enggak. Guys, percayalah orang yang bau ketek, kalau sampai hari ini masih bau ketek, artinya dia nggak tahu bahwa dia bau ketek. Nah yang mau gue bilang guys, yang mau gue bilang, kalau dia nggak aware, kalau dia nggak aware bahwa dia bau, maka dia akan terus dengan kondisinya nggak ada perubahan. Tapi begitu dia aware, aduh si bau hasem, maka pasti dia akan melakukan perubahan. Apakah mandi, apakah pakai roll on, apakah pakai apapun. MBK misalkan gitu ya. Kayak mbak-mbak gitu pembantu. Apa bedak MBK lu tanya sama pembantu lu mereka tahu. Guys, listen. Kalau kita paham, kita aware bahwa kita belum serius dalam merekrut. Kita aware nih ya. Gue belum serius dalam merekrut. Lalu lu kasih tahu alasannya. Kenapa lu belum serius dalam merekrut? Dan lu kasih tahu tadi temen lu, gue tuh pengen serius dalam merekrut.
Maka sesi hari ini yang sebentar Adri akan ceritain, itu baru berguna guys. Oke, saya baru intro. Saya baru intro. Yuk, Sin, keluarin yuk. Oke, kalau gitu bilang kiri kanan. Oke, hari ini gue mau serius belajar ngerekrut. Gue juga guys, gue juga lagi terus pengen belajar ngerekrut karena ngerasa. Gue itu ya belajar ngerekrut karena terus-terusan. Kalau dibilang jealous, jealous yang positif tuh ya. Ketika ngelihat timnya Victor dari dulu waktu di awal, dia bertambah besar, bertambah banyak, bertambah besar, bertambah banyak. Lalu ngelihat Chris Delvin yang waktu pertama kali datang ke Pascal 178 itu bawa leader-leadernya. Bawa leader-leadernya beberapa ya. Terus sekarang ratusan guys leadernya. Itu benar-benar bikin menurut gua ya, bikin mata kepala gua tuh ngelihat apain gua ngapain ini. Kita ada di satu kantor yang kalau lu boleh tanya sama kantor-kantor lain, sorry to say ya. Kita ada di satu kantor yang mumpuni banget untuk menduplikasi, mumpuni banget punya komunitas yang kayak sekarang nih. Mumpuni banget buat lu ngerekrut dan masukin orang-orang bertumbuh di sini. Dan ini tuh diinginin sama kantor-kantor lain yang kebingungan mereka gimana ya ngerekrut anak-anak muda sekarang gimana ya. Mereka teh pengen guys, tapi kita nggak lakuin. Aduh, kalau kemarin Sansan bilang shape of you. Tapi kalau saya ngelihat ke diri saya, shame on me. Sayang banget, sayang banget. That's why, aduh yuk kita mulai rekrut. Cukup seru sih, nanti mungkin kita akan tanya sama Sansan, sama Ivan. Bagaimana dengan kumpulan orang-orang banyak, ada 15 orang, 16 orang setiap hari Sabtu gitu ya. Cukup seru sih, tapi kalau memang itu adalah langkah yang perlu dilewati untuk kita mencapai goalnya kita. Kenapa enggak? Kalau memang itu adalah langkahnya gitu guys. Sampai sini aman ya? Clear ya? Oke. Ini topik yang akan kita bahas, nanti Adri akan bahas bagaimana kita bisa role play tentang menceritakan 60-42 sebagai strategi sederhana buat calon partner kita memperlihatkan segimana sih yang dia takutin, yang dia bilang sulit untuk membuat bisnis ini berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Boleh nextin? Atau gue pakai clicker? Teman-teman mungkin sering sering dengar tuh ya 60-42, 60-42. Bahkan mungkin teman-teman beberapa ada yang udah pakai ketika ketemu calon rekrutannya. Gue mau ceritain ada 3 lucky number 64 dan 2. Gue mau ceritain bagaimana kita di Legacy running this business dengan 3 lucky number ini 64 dan 2 gitu ya. Mungkin ada, tapi hari ini kita akan bareng-bareng supaya suaranya harmoni di Legacy. Nanti dibagiin ya. Slide-nya dibagiin, skripnya dibagiin. Lu tinggal baca aja dulu, pahamin. Dan nanti kita akan sama-sama bahas apa yang bingung. Ini di kalimat ini maksudnya apa gitu. Supaya harmoni ya. Supaya kalau legacy bergerak bersamaan, kita itu jagoannya tuh di situ tuh. Gue perlu mengingatkan. Ketika Widya membantu teman kita, sahabat kita, almarhum David, Legacy itu melakukan putaran yang gila banget. Itu kayaknya ya, teman-teman gua se-Bandung Raya ini, nasabah-nasabah gua semua nanya-nanya ke gua, Riko, ini teman kamu, ini teman kamu, ini teman kamu, karena Legacy bergerak begitu masif. Dan itu kekuatannya kita. Jadi yuk kita belajar untuk lagi harmoni lagi bergerak masif. Pertama ini nih, untuk step dalam merekrut sebelum 60-42. Gua nggak akan bahas poin-poin ini karena poin-poin ini udah dibahas sama Edo. Ya, pertama check up kepuasan pekerjaan. Yang kemarin tuh waktu kita dengerin sharing waktu camp leader teman-teman. Ya, ada sepasang anak muda waktu camp leader. Siapa namanya?
JC dan Billy. Nah, dia kasih kuesioner untuk check up kepuasan pekerjaan. Ada yang pernah pakai? Tolong dipakai. Kenapa? Karena bagus sekali. Ya, gue pernah pakai, Edo pernah pakai, bahkan sekarang gue selalu pakai. Mudah, ngomongnya udah jelas ada skripnya. Tinggal kita ulang-ulang doang. Dan dari situ akan ketahuan apa ketidakpuasannya dia. Guys, lebih mudah mana? Menurut lu ya? Mendorong kambing yang lagi tiduran atau menuntun gajah yang lagi jalan ke tempat makan? Mana lebih mudah? Guys, gue cuma mau bilang, kalau orang udah tahu apa ketidakpuasan dia, dan nanti ke bawahnya kita bisa kasih ini loh jawaban dari ketidakpuasan lu, itu mempermudah kerjaan kita. Daripada kita ketemu orang, terus kita paksa-paksa dia untuk join bisnis asuransi. Hayu atuh jadi agen asuransi, benghar ke mana hayu atuh. Nggak gampang guys. Udah lupain cara yang begitu, udah lupain. Yuk kita punya cara yang pertama, apakah six open ended yang kita udah belajar bareng-bareng dari papahnya Edo. Siapa papahnya Edo? Dennis Chua. Ya, Edo Chua itu dan Dennis Chua itu punya six open ended. Itu untuk kita tahu dia ada ketidakpuasan di mana. Benar? Jangan datang-datang teh, gue mau ceritain dong bisnis asuransi yang gue lakuin dan oh terus gitunya. Jelema nanggeus heuai, orangnya udah nanar gitu. Dan kita terus ngomong kesurupan dia guys. Enggak akan benar. Yang berikutnya, soft opening pra BTL. Soft opening pra BTL, kita belajar dari seorang anak muda namanya Hendra yang rekrutnya puluhan setiap tahun. 40, 30 setiap tahun. Di antara kita nggak ada yang rekrut sebanyak Hendra. Edo udah datengin Hendra jauh-jauh dari Jakarta. Dia udah kasih tahu ilmunya. Buat kita pra BTL. Buat kita soft opening. Nyeritain basic. Nanti kita akan bahas. Ada skrip-skripnya. Teman-teman nanti tinggal coba baca aja ya. Atau ada yang kesulitan membaca saat ini? Berikutnya yang nomor 3. Yang nomor 3 itu BTL singkat. 3 jenjang, 2 angka keramat. Sampai 6042. Gitu ya yang akan nanti kita akan coba role play. Berikutnya ajakin ke Sabtu. Ko Andre udah ceritain caranya. Ketika kita udah ceritain, terus ajak ke hari Sabtu. Gimana caranya? Supaya begitu dia datang ke hari Sabtu, dia dapat vibes-nya. Dia dapat, oh banyak orang yang berhasil. Yang dulunya punya masalah kayak gue. Tuh sharing di depan. Dan sekarang mereka solve their own problem. Oh kayaknya gue juga bisa. Hari Sabtu. Dan jangan lupa kasih antivirus. Itu juga ada skripnya. Gimana kok skripnya? Kita akan cek ya. Dari yang soft opening. Nih, ada yang nggak kebaca? Erik kebaca, Erik? Guys, gua gua eh, gua pastikan teman-teman kebaca sampai yang paling belakang. Makanya gua tanya, Erik kebaca nggak, Erik? Karena sambil merem aja Erik baca bisa. Tuh kan merem lagi. Oh ya kebaca, masih kebaca tapi. Oke, yuk baca yuk. Satu, dua, tiga. Oke. So ini adalah lanjutan dari kita tahu dia punya problem apa. Tenang aja, saya nggak usah difoto, nanti kita bisa foto bareng, Putih. Karena ini nanti udah dibagiin, semua skripnya udah dibagiin. Dan ini bukan skrip gua, ini skripnya juga yang ngomong si Hendra. Gua cuman pangetikin, bukan gua lagi yang pangetikin, Adri. Ya, jadi yuk kita mau belajar untuk lakuin.
Tapi yang pertama ini ada yang bingung? Sederhana ya guys. Ini benar-benar lu perlu tahu dulu goalnya apa, pengennya dia apa dari Billy JC, lalu masuknya ke sini. Nih, ke kalimat pertama ini. Oke? Ini kalimat kedua. Yuk kita bacain bareng. Dua, tiga. Oke, guys, lu sadari atau enggak? Tapi kalau gua di depan, gua itu lihat mana orang yang baca, mana orang yang begitu alinea pertama, kedua, terus berhenti baca, itu tuh ada guys. Among us itu tuh ada tuh. Di tengah-tengah kita tuh ada. Nah, kalau lu perhatikan ya, jangan-jangan, jangan-jangan, kalau back yang mana sih? Atas. Jangan-jangan, waktu ini terlihat murah, mudah, bayar harganya kecil, kita semangat, wih mau lakuin. Jangan-jangan waktu rekrut begitu guys. Tapi begitu kita mulai lakuin, pertama belum mau ke rekrut, kedua belum mau ke rekrut, itu kan yang dirasain nih sama Ica tadi cerita ke Meldi ya kan. Itu juga yang dirasain sama Daniel ketika cerita ke Arya, belum biasa, belum biasa. Sayangnya waktu kita lihat ini panjang, ada mulai orang yang berhenti di alinea kedua, ada orang berhenti alinea ketiga, padahal cuman baca guys. Oke, kecuali ya. Tiba-tiba Marina keluar dari tempat duduknya dan di sini nih, dan dia lihat. Percayalah guys, itu semua adanya di niat. Ya, itu semua adanya di niat. Sampai sini got it? Nangkap ya? Yuk, dua, tiga. Oh, kan.
Ini sama. Ya, bagus. Oke ya. Nih, ini step yang ketiga. Ya, tadi step yang kedua tuh mau ceritain bisnis itu punya sistem yang proven. Ya, ini step yang ketiga. Step yang ketiga mau ceritain bahwa bisnis ini perlu sustain. Yuk, dua, tiga. Di sini kita menggambarkan keranjang batu. Oke, gambarin di kertas, di tablet lu, keranjang batu. Ada yang menopang. Supaya dia tahu ada masalah. Dan masalah ini akan ada di setiap generasi. Akan ada dari tahun ke tahun. Sampai nanti bubaran umat manusia, ini tetap ada masalahnya. Oke, dan kita punya solusinya. Itu membuat pemikiran dia berpikir, sustain nih bisnis. Ya, sampai sini clear? Nanti nggak cukup waktu. 42. Ya, sampai sini aman teman-teman? Jadi ceritain keranjang batu itu supaya membuat dia, oh sederhana ya membukakan pikiran calon nasabah bahwa pentingnya punya asuransi itu sesederhana ini. Kalau lu adalah pencari nafkah dan sayang keluarga, menurut lu jadi kepikiran nggak ketika gua ceritain keranjang batu ini? Gitu. Kan kita mau rekrut dia kan? Jangan sampai di kepala dia susah. Kalau susah nggak mau lagi. Kalau di kepala dia masuk akal, dia mau satu langkah lagi. Simple? Oke. Sekarang yang keempat. Boleh, dua, tiga.
Oke. Yang diceritain di sini itu si 6042. Sorry, 3 jenjang 2 angka keramat. Oke. Nah, kita nyeritain ini nih supaya orang teh pengen cepet-cepet jadi AB. Dan orang udah tahu bahwa kalau cepet-cepet jadi AB, dia itu membangun tim, bukan jualan 300, bukan jualan 900. Sampai jadi clear ya? Dari sejak awal dia mau masuk ke bisnis ini, dia perlu punya mindset ini bisnis. Bisnis ini bukan jualan sebanyak-banyaknya, tapi bisnis ini adalah punya leader sebanyak-banyaknya. Supaya nggak stuck seperti kebanyakan dari kita. Ya, oke, ada yang mau ditanyain dulu? Dari 3 jenjang dan 2 angka keramat? Oke, di sini seperti bagaimana biasa kita lakukan ya. Ditulis di kertasnya, ada jenjangnya, ada 2 angkanya. Oke, slide-nya juga ada, udah dipersiapin semua. Telkom Mike. Conversation atau kalau ngomong sendiri ceramah namanya. Conversation, ini conversation. Tapi kurang lebih, kalau pertanyaannya begini, jawabannya pasti itu. Tadi ada pertanyaan, misalkan ya, back ini. Ada beberapa pertanyaan. Tuh, selama ada, nah masalahnya apa? Selama ada kelahiran maka akan ada. Nah itu tuh udah pasti jawabannya begitu. Selama ada kelahiran maka akan ada ulang tahun. Ah, itu agak beda kan ya? Kurang tepat. Ya ya, nggak gitu. Ada ibunya. Selama ada kelahiran, maka akan ada rumah sakit bersalin. Gitu. Anjing nggak gitu. Oke, gitu ya Mike ya. Ini lu tangkap tangkap ininya skripnya. Kenapa dibikin skrip? Nanti lama-lama mah lu akan punya skrip lu sendiri, tapi polanya tuh sama. Enggak. Yang bikin keranjang buah, keranjang batu, keranjang mata keranjang aja yang jangan. Oke, lanjut ya. Ini untuk membandingkan bisnisnya kita. Kalau kita mau kejar yang seperti kita tawarkan di opportunity lain. Nah ini buat membandingkan antara bisnis insurance dengan bisnis konvensional maupun pekerjaan sebagai karyawan. Karena orang boleh memilih. Yo, 2, 3. Oke.
Berharap teman-teman dapetin pola ya. Nggak hafal kok, nggak hafal. Sebetulnya menghafal ini juga nggak sulit. Tapi kalau masih bilang ini sulit, dapetin polanya aja. Pakai kata-kata lu. Oke teman-teman? Nih, kalau waktu kita masih cukup nih, dari soft opening masih cukup, boleh lanjut ke BTL. Tapi kalau kira-kira dia udah, aduh gua mepet banget jam makan siang. Misalkan dia kantoran, terus jam makan siang makan sama kita. Habis makan ngobrol ini, ngobrol itu, gue mau cerita. Nah yang tadi soft opening BTL itu kurang lebih sekitar 15 menit doang. 10 sampai 15 menit lu ngobrol sama dia. Jadi dari kuesioner sampai terakhir soft opening BTL 30 menit tuh selesai. Kenapa? Karena makan siang orang itu cuma sejam. Habis makan sama kita sambil ngobrol. Gue ada satu kuesioner nih. Nanti lu bantu ya buat kita isi. Koko, Cici, kakak ketemu kamu, mumpung ketemu kamu sebagai karyawan, kakak di kantor ada kuesioner nih kepuasan kerja. Kamu ikut bantu ya untuk isi. Gitu, guys. Isi, 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 isi. Oh, jadi kamu ada ketidakpuasan di sini. Apa yang udah kamu lakuin untuk kamu breakthrough ketidakpuasannya? Bingung? Oke, kalau gitu izinin kakak buat ceritain ya. Baru masuk ke soft opening. Sampai sini, ada pertanyaan? Belum? Clear? Oke, kalau lanjut, misalkan bisa nih, memang ini waktunya luang, kita memang dia pulang kerja dan kita juga santai. Nah lanjut ke slide BTL. Bukain slide BTL-nya. Oke, dari yang tadi terakhir, nih, sampai kalau di sini lu mau jalanin boleh juga, boleh, enggak juga nggak apa-apa. Anak-anak lu nanti mau jalanin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nikmatin aja income-nya. Ini tuh udah sambil ceritain di kertas yang namanya royalti. Oke? Lu bayangin dulu nih, lagi cerita ini bukan cuma ngomong nih, tapi sambil gambar. Ya, sambil gambar, sampai royalti. Nih, nik, ya nikmatin aja income-nya. Udah selesai, dia aman, ada waktu. Kalau gitu, kok akan lanjut ya dengan sistem bisnisnya kayak apa. Jadi dipotong per part, lihat waktunya dia berapa lama. Ada pertanyaan dulu guys? Nah, mulailah ke slide BTL. Nih, sekarang, hmm, ya, ini udah waktunya beres, dia udah nggak ada, kita mau bawa ke kantor. Nah, sekarang pilihannya ada dua bro. Ada orang coba sama enggak. Ya kita ulang ya, kita bacain bareng-bareng ya. Dua, tiga. Gitu. Ini kalau orang udah kira-kira, aduh, gua waktunya nggak ada nih. Ya udah, kita lanjut ke sini untuk dia, lu mau coba atau enggak? Kalau lu mau coba, bawa ke sini. Nih, oke? Ini adalah antivirus buat ngajak ke hari Sabtu. Kenapa? Karena kita punya pengalaman gini. Udah ngobrol sama kita, dia lihat ini opportunity, bagus nih. Lalu dia pulang kan? Pulang dia nanya sama mamanya, mah aku diajakin ke Prudential mah sama teman aku. Terus mamanya bilang apa? Jangan. Ngapain kamu? Udah kamu punya kerja bagus-bagus, jangan. Teman mama juga. Akhirnya ditelepon nih sama si agent gua. Sabtu jadi ya. Sorry Fit, kata mama gua jangan. Udah repot lagi. Oke? Yuk kita masuk ke antivirusnya. Dua, tiga.
Nah, ini untuk membawa orang ke BTL di lantai 2 kita nih. Ya, nih, ini, ini mah udah kita bahas ya. Kalau waktunya cukup, kita masuk ke slide BTL yang udah dibikinin sama Cici Cindy nih. Gua nggak tahu teman-teman pakai atau enggak tuh. Padahal ini udah kita belajar juga dari orang hebat. Siapa namanya? Si yang Ko Andre ketemu di, hah? Erison. Ya, kita dengerin dari Erison. Erison Chai juga datang ke kita, ke camp. Nah, itu udah disadur semuanya, dibikinin slide jauh lebih bagus daripada slide-nya si Erison. Ya, jadi legacy ini kalau bikin, iya jauh lebih benar, jauh lebih bagus. Cuman kita nggak pakai sayang. Ya, mereka yang bertumbuh cepat itu karena mereka pakai. Padahal si support sistemnya nggak sebagus legacy loh. Sayang banget ya. Jadi ini langsung, kalau ini mah langsung masuk ke slide. Karena di slide-nya, di slide awal itu udah 3 jenjang 2 angka keramat. Slide keduanya langsung 5 jenis keuntungan. Ya, nanti lo cek dulu di slide BTL-nya. Ada langsung 5 jenis keuntungan, ceritain udah ke bawahnya mah. Jadi yang mau gua bantu untuk role play itu yang kita kemarin baru pelajarin dari Hendra sama kita ditulisin skripnya dari omongan si Hendra ini ditulisin, disesuaiin. Hendra ngomongnya tentang bikin donat gitu ya, gua tulisin semuanya. Itu disesuaikan sama ceritanya legacy. Jadi kita udah combine nih, ada beberapa orang hebat yang kita combine. Tujuannya buat apa? Buat kita semua bisa bangun tim sebagaimana tadi nawaitunya rencananya di awal. Rekrut, bangun tim. Rekrut, bangun tim. Tapi kan dimulai dari recruiting kan. Kalau recruitingnya nggak pernah, setiap minggu nggak pernah ketemu orang baru untuk kita coba ceritain, untuk kita coba tanya aja. Lu punya ketidaknyamanan apa sih? Ya gimana mau terjadi kita bertambah. Setuju ya? Kalau kita udah bertambah, baru kita bisa bertumbuh, guys. Kalau kita nggak pernah bertambah, mau tumbuh kemana? Gitu. Oke, lanjut ke 62 ya. Semua pada punya slide yang BTL-nya legacy? Oke, ya. Oke, untuk slide perekrutan, guys, kalau gue ini kan kalau ngomong ngelantur sana sini ya kan, terlalu banyak artnya. Nah, kalau yang tadi, gue berani karena ada skripnya. Oke, nah yang berikutnya nanti Cici Adri akan lanjutin sampai 64.2. Setuju ya teman-teman ya? Biar dia juga kerja. Oke. Oh, teman-teman ini nambahin yang si apa namanya ini ya? Check up itu bisnis sama karir. Semua udah pada punya belum? Punya ya. Di- Oke. Punya banyak. Wow. Oke. Nextin boleh. Semua teman-teman kayaknya boleh buka slide BTL-nya. Terus sambil ceritanya role play sambil baca skripnya kalau kalau lupa. Oke? Kan tadi kita udah terakhirnya nikmatin aja income-nya juga oke gitu kan ya si skripnya kan. Nah masuk ke slide yang 5 jenis keuntungan. Semua di handphonenya ada? Ini slide-nya, si skripnya aja di sini.
Ko Victor mau nambahin, Ko Victor? Boleh dong. Teman-teman, menurut saya ini tuh bagus banget. Jadi waktu pertama kali dengerin Hendra sharing ya, Hendra Brooks itu ya, Hendra Brooks ya. Gimana? Oh gini, oke. Hendra Brooks itu sharing, saya itu langsung hari Rabu saya bilang ke semua yang datang hari Rabu, saya bilang, ini one of the best untuk BTO. Kenapa? Karena sederhana sekali. Gue itu ceritain BTO itu terbiasa dulu empat apa? Employee, self-employee, business owner, dan investor. Tapi cukup panjang waktunya. Nah Hendra itu menyederhanakan banyak hal. Kenapa dia menyederhanakan banyak hal? Karena menurut saya dia cukup pinter. Jadi saya ingat hari Rabu, pertama kali setelah Hendra Sabtunya bawain, saya bilang semua yang datang ke Thrive, saya bilang, kamu mesti apalin sampai mati ini mah. Kenapa? Karena gini, ketika lu ngobrol sama orang ya, lu nggak punya struktur ya, lu ngomong tuh kemana-mana pasti. Ya, cerita ini tanpa lu ada di sini strukturnya apa. Dan problem dengan kita leader biasanya ketika kita mau rekrut, kita tuh nggak punya struktur yang jelas. Jadi apa yang Adri sama Riko lakukan ini menurut saya bagus banget, applause dong buat mereka ya. Ini bikin ada struktur. Jadi ketika lu ketemu orang, preparationnya cuma struktur ini. Ya nggak usah lu capek-capek mikirin lagi, menurut gue udah lakukan ini aja. Tadi gue waktu pas pergi dari, kan jam 11 ini gue mau ketemu sama Yosef, ada mau rekrut sama calon partnernya. Dia dulu dia kerja di BRM, sempat jadi kepala cabangnya Jili. Nah sekarang kemarin kita ngobrol, udah sempat gue ngobrol untuk mau coba rekrut, cuman belum ada kesempatan ini. Nah tadi gue nyetir di mobil itu gue dengerin Hendra Brooks punya slide. Sorry, rekamannya Hendra Brooks itu. Ya, self-employed dan sebagainya. Itu gue dengerin. Kenapa? Karena gue mikir, oh ya perlu perlu ingetin. Dan ini bagus banget gitu. Jadi kalau teman-teman hadir di tempat ini, keluar dari sini teman-teman gak dapat sesuatu apapun juga. Menurut saya sayang. Ya kenapa? Karena saya 17 tahun di sini. Saya mungkin paling senior di antara teman-teman di tempat ini. Ya, saya ngerasa apa yang Hendra Brooks ceritain aja itu bagus banget. Mempermudah gua banyak banget. Ya, gitu aja. Ya, jadi please take notice untuk yang tadi. Ya, menurut saya kalau kita bisa bareng semua legacy kita lakukan hal yang bareng, kan simple sih, cuma tinggal ngapalin ya, bener gak sih? Kita udah gak usah kreatif lagi loh, cuma tinggal ngafalin. Ya, saya tahu satu orang yang jago sekali ngafalin kalau dia dapat di depan itu salah satunya Philip. Jadi kalau Philip itu ya, dia kalau dengerin orang sharing, balik dari orang sharing, dia tuh praktekin selalu. Jadi dia tuh, bisa kapan itu pernah sharing, kok gue closing ini karena gini-gini. Dapatnya dari mana idenya Philip? Dari hari Sabtu. Jadi waktu itu orang biasanya hari Sabtu cuma denger kok nggak dipraktekin. Kalau Philip pulang dia praktekin apa yang hari Sabtu dapat. Philip Gunawan ya. Jagoan dia itunya. Jadi Philip itu jago mimicking, jadi jago mengcopy. Jago mengkopinya jago sekali. Menurut gua ini bisnis yang menyenangkan sekali. Kenapa? Karena bisnis ini menuntut kita cuma satu, jago ngekopi. Ya. Tapi problem dengan kita ngekopi itu apa sih? Kadang kita butuh rendah hati. Kenapa? Karena kalau saya 17 tahun saya untuk belajar lagi di Hendra gini, dengerin dia lagi saya dengerin rekamannya itu udah 3 kali 4 kali, kadang apa, kadang aduh ada pemikiran saya yang udah lama kan saya masukin ya. Tapi itu saya mikir-mikir, oh, dia udah sederhana sekali, udah aja ikutin gitu loh. Jadi saya perlu ada kerendahan hati untuk saya mau ngikutin itu gitu loh. Gitu. Itu aja sih, thank you. Kalau di tim kita sendiri, partner-partner itu nggak pernah cerita sampai slide ini nggak jarang sih kayaknya hampir nggak pernah. Karena slide ini tuh perlu powerful nyeritainnya. Slide yang ini, ya. Nah, lu waktu SD kan nggak boleh, nah sekarang mah harus, gitu. Yang ini kan slide 6042 ini, 5 jenis keuntungan ini eh yang dari maksudnya 6042 itu ya toh slide-nya mulainya ini 5 jenis keuntungan. Jadi partner mah jarang ceritain ini. Mereka cukup sampai yang soft opening tadi, terus ajakin kantor antivirus supaya si partnernya itu mau lihat ke BTL. Jadi punya alasan untuk
lu dapetin angka 300 tuh dari mana gitu. Karena kalau partner disuruh nyeritain 60-42 kadang-kadang nggak se-powerful kita as a leader ya. Mungkin dia juga belum ngerasain kan bisnisnya. Jadi gitu ya. Tapi kalau as a leader pasti kita perlu menguasai inilah ya kan. Nah slide-nya udah dibuka teman-teman. Udah ya. Yuk kita cobain dari bukan role play. Ya bacain kayak tadi aja lah ya. Biar cepet ya karena nggak keburu waktunya. 5 jenis keuntungan. Yuk 2, 3. Slide ini mah sederhana ya. Aman ya. Oke, next. Oke. Nah ini mau ceritain tentang komisi. Ya, yuk 2, 3. Oke, nah yang slide bonus ini udah di revisi karena kan bonus produser kita baru tuh tiernya kan. Jadi slide yang barunya sama kan? 100, mulai dari 120 sampai 800 sama slide-nya yang terbaru. Kalau masih pakai slide yang lama di-update aja. Udah dikirimin sama Cindy. Ya ketemu nggak ya? Baru dikirim sama Cindy barusan di announcement. Jahat. Oke, yuk. Udah, kenapa? Panjang. Ya benar. Benar kan bonus produser kita 800 kan terakhirnya kan? Ya. Yuk, 2, 3. Oke. Nah, ini yang agak panjang. Jadi di slide yang ini pastikan message yang pertamanya yaitu apa coba? Cepat-cepat jadi AB. Jadi kita nyeritain slide yang sebelah kiri yang ada 3 jenjang itu ya. Itu tujuannya message yang pertama adalah cepat-cepat jadi AB. Habis itu kita akan ceritain royalti kan sebelahnya tuh. Nah message yang keduanya baru cepat-cepat lahirin AB. Banyak-banyak lahirin AB. Ya, yuk kita cobain ya. 2, 3. Boleh meren.
Oke, itu message yang pertama. Pastiin dia paham bahwa di bisnis ini dia perlu cepet-cepet jadi AB. Nah, satu lagi apa? Simpang Raya. Oke, ini message yang kedua. Mau ceritain royalti, yaitu eh, message yang kedua adalah cepet-cepet punya AB direct. Ya. Sebelumnya slide yang tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang ini. Aman ya? Aman, aman. Iya. Iya. Ceritain slide yang ini kan. Lu mau coret-coret di kertas boleh, mau coret-coretnya di tab juga boleh. Oke, kalau aman kita lanjut ke royalti. Yuk, 2, 3. Typo, typo. Typo lagi. Salah. Typo juga. Ini masih yang lama. Pakai yang 40. 4,5 M. Sin tolong Sin nanti ya. Itu. Yang 3,9 M diganti 4,5. Bisa jadi bisa. Oke, next. Nah menurut gua si slide yang ini lu perlu, si slide yang ini dan yang ini perlu strong tuh pas nyeritainnya ya. Pastiin dia dapat 2 message-nya. Nah kalau yang ini mah cepet aja. Nah ini reward kalau lu suka jalan-jalan. Bisnis ini juga ngasih lu reward jalan-jalan. Tahun ini tripnya Amsterdam dan Brussels. Udah, next. Bagus. Wait. Kalian udah buka slide-nya belum ini teh? Oh udah, oke yuk. Lu nggak perlu nafas dulu ya? Enggak, siapa suruh cepet-cepet? Cepet-cepet jadi AB. Oke, jadi ini berarti udah masuk ke yang, nah, nah yang ini ini ya. Kalau yang ini, kalau yang ini udah masuk ke slide yang ada angka-angkanya tuh. 60 itu dapat dari mana? 4 itu 4 orang kali 60 juta omset profit tahunan, tahun pertama. Ya, cobain ya. Slide-slide terakhir. Semangat teman-teman. 3, 2. Dan Total omset tuh jadi 300 juta. nah ini buat kalau mereka lihat
kok profitnya setahun cuma 15 juta, kecil benar gitu ya. Nah kita perlu, ini Ko Erison sih yang bilang bahwa ya bisnis apa coba yang dalam tahun pertama langsung cuan. Ya nggak ada ya, semua yang mulai bisnis minus dulu yang ada. Tambah modal tambah minus gitu. Oke, masuk tahun kedua. Ini ngerti kan maksudnya balik ke slide 3 jenjang 2 angka keramat tuh balik yang slide pertama banget loh. Ya, bisa mau sebelah-sebelahan juga bisa. Tapi kan banyak om-om dan tante-tante sini kan nggak tahu ya. Kayak sebelah lu pasti nggak tahu bahwa bisa dua sebelahan gitu Nil. Kekecilan tapi. Yuk tahun ketiga teman-teman. Tahun ketiga, tahun ketiga. Loh. Yuk. Kenapa Nil? Jadi, oh iya maaf ya. Oh, kan dia nggak puasa ini mah. Nah, teman-teman sebenarnya ya kalau lu perhatiin ini yang kita ngomong nih 2AB lu melakukan seperti tahun kedua lu, 2AB lu melakukan seperti tahun ketiga lu. Itu sampai tahun kelima juga masih sama. Ya, cuman pas lagi ngomong tuh lu lingkarin aja tuh di slide-nya. Ya. Terakhir, ayo slide kelima. Tahun kelima. Oke, nah, it, nah ini yang membedakan slide kita sama Ko Erison punya lah sama agensi lain karena kita punya community seperti Legacy kan. Dan memang benar kita nggak setiap Sabtu ngomonginnya cuman insurance lagi, bisnis lagi, insurance lagi, bisnis lagi. Jadi ini gua sengaja tambahin supaya dia makin penasaran pengen lihat ini tuh kayak apa sih gitu ya. Oke terima kasih. Nah, taruh, gak usah udah tenang. Makasih loh Yos buat semangatnya loh dari jam 10 loh ini si Yosua ya. Kalau ini sebenarnya balik lagi ke slide yang soft opening tadi. Ya, kan ceritanya kalau tadi teman-teman masih ada waktu terus masuk ke slide BTL. Nah, terakhirnya tuh ini.
Habis ini pasti antivirus. Nah, jangan kelupaan antivirusnya ya teman-teman ya. Ini sering terjadi di sama si martabak. Ya, ya, boleh. Mm-mm. Lu atur terus. Udah kayaknya ini slide terakhir. Ya betul teman-teman, slide terakhir. Tinggal dipakai kali ya ini mah ya. Kalau gua sih sengaja bikin ngerekam di tab screen recorder, ada suara kita gitu ya. Jadi tiap kali mau ketemu orang bisa kayak tadi si Ko Victor tuh di replay lagi, kasih ke tim, suruh mereka dengerin. Sampai mimpi-mimpi lu dengerin suara gua, terserah lu lah. Ya, yang penting lu bisa ngerekrut aja gitu kan. Itu aja teman-teman, thank you. Thank you. So, teman-teman hari ini Riko sama Adri cuman mau sharing bahwa ini hal yang teman-teman sudah tahu. Sekali lagi ya, sudah tahu belum tentu sudah paham. Sudah paham belum tentu sudah melakukan. Nah, ini adalah hal yang teman-teman sudah tahu, kita semua sudah tahu. Mungkin di antara kita sudah paham, mungkin di antara kita sudah melakukan. Tapi mau ajak lagi buat teman-teman, yuk kita lakukan bersama-sama. Setuju ya teman-teman ya? Nah, kalau kita lakukan bersama-sama, menurut teman-teman ada tolak ukurnya atau enggak? Hah? Apa? Tolak ukurnya kita tuh udah dijelasin sama Ko Victor jelas-jelas. Ada poin OCS, ketemu orang ceritain bisnis tuh ada. Jadi kalau poin OCS-nya seminggu-seminggu itu nggak ada di cerita konsep bisnis nih ya, berarti kita belum lakukan. Jadi tolak ukurnya jelas sekali teman-teman. Ya, nanti kita tinggal cari. Kalau kita bilang gue problemnya di market, kita cari problem nih. Problem market. Kalau problem di market bulan ini, ya kita bisa terima. Tapi kalau kita nggak ngebangun market, bulan depan problemnya tetap di market loh. Kalau kita bulan depan nggak ngebangun market, nanti tahun depan problemnya tetap di market. Mau sampai kapan? Kalau problemnya adalah kayak Daniel, bahwa gua tuh belum terbiasa, ya dibiasain. Kalau bulan ini kita belum terbiasa, kita wajar. Tapi kalau bulan depan masih ngomongnya belum terbiasa, itu nggak wajar. Berarti kita nggak lakuin. Kalau problemnya adalah di skill, bingung kok ngomongnya apa ya, balelol kene. Kalau bulan ini kita ngomong itu wajar. Tapi kalau udah dikasih skrip gini masih ngomong bahwa gua nggak bisanya di skill, itu kurang ajar. Ya, jadi kan kita perlu clear dulu. Kita punya problem apa? Jangan-jangan ada problem yang kita semua nggak bisa bantu. Yaitu di tiga hal tadi. Apa teman-teman? Ada males. Nah itu gua nggak bisa bantu. Ya, terus ada apa lagi? Ada sombong. Ah gua nggak mau lah, nggak enak pakai cara itu. Mendingan cara gua. Udah tahu cara gua ini nggak ngerekrut-rekrut terus. Jadi pakai cara gua. Itu namanya sombong. Sama yang ketiga, minder. Minder tuh gini, aduh gimana ya? Padahal di situ ngomongnya 5 tahun 200 juta. Gua teh udah lebih dari 5 tahun ini teh gua tes di Koge. Belum 200 juta gua juga guys. Kenapa ya? Nanti kalau dia ngomong ini gimana ya? Ngomong itu gimana ya? Minder guys. Minder. Tapi percayalah, kita tahu bahwa yang kita present ini bisnisnya. Kita tidak melakukan bisnis ini sebagaimana seharusnya. Makanya nggak keluar 200 jutanya. Setuju ya? Tapi kita mau lakukan. Nah orang itu juga nggak akan keluar 200 jutanya kalau orang itu tidak melakukan bisnisnya sebagaimana seharusnya. Kan ini sistem bukan? Kalau sistem kita lakukan sistem maka terjadi sesuai dengan resultnya. Tapi kalau kita nggak lakuin salah satu part di sistemnya, terus resultnya nggak jadi, ya wajar dong. Kita mau baking, mau bikin roti ini, tapi kita nggak masukin terigu. Terus kita berharap keluarnya roti gitu. Nggak bisa. Resepnya perlu diikutin. Itu juga kalau skillnya kurang bagus, masih bisa jadi roti yang bantet guys. Tapi seenggaknya ada roti, walaupun bantet. Nah yang ke gua ini, pebisnis asuransi yang bantet. Ya, keluar nggak hasilnya? 3 digit, keluar. Tapi nggak 200 juta dalam 5 tahun. Gua nih bantet nih. Berarti ada skill gua yang kurang bagus.
Nah, gue mau perbaiki. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang ngerasa, tapi gue juga bantet kok. Ah, sama, kita tos bareng dong. Kita juga bantet bareng-bareng nih. Tapi kalau kita nggak perbaikin, ya kita selamanya bantet, guys. Setuju ya? So, itu aja dari Riko sama Ardi. Thank you. Selamat pagi.